semut sering dipukul? Dengan gaya bak atlet silat? Karena kita sudah berkumpul, mari kita mulai acara dengan bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 10 Pekanbaru Bapak Abdul Ghaffar MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf. Yang terhormat Bapak Ibu Guru hebat SMA Negeri 10 Pekanbaru. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan atau untuk mengikuti kegiatan diseminasi atau berbagi praktik baik. Salawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankan saya sebagai moderator. Saya akan menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga kata sambutan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Asmanidar. Yang keempat yaitu pemaparan materi, dan yang kelima sesi tanya jawab, dan terakhir yaitu penutup. Belajar dengan guru matematika. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan bismillah. Oke, baik, kita lanjut acara kedua yaitu doa yang akan dibacakan oleh Bapak Budimus. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sejenak kita bermohon kepada Allah semoga agenda kita diberkahi dan berjalan dengan lancar dan terus kita dapat yang ketahuan dan ketahuan amin ya rabbal alamin. Summa khususan ada ini ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman ya arhamar rahimin. Ya mukallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa la ta'atik. Allahumma anzilil rahmah wal ni'mata was salamah wal hidayah wat taufiq ila hadhihi al jamaah. Allahumma rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتجعل بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Taqabbalallahu minni wa minna wa minkum taqabbalan karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Budimus. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar hingga akhir. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang akan disampaikan oleh Ibu Asmanidar MPD. Kepada Ibu Asmanidar, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 10, Bapak Abdul Ghaffar MPD, Bapak-bapak, ibu-ibu, wakil dan staf SMA Negeri 10 Pekanbaru yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan majelis guru yang saya muliakan. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di Labor Fisika ini dalam rangka mengikuti kegiatan komunitas belajar kita yang pertama kali kita laksanakan. Selawat seiring salam dengan tidak bosan-bosannya senantiasa tercurah bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, pada awal semester yang lalu ketika kita rapat itu ada disampaikan bahwa kita akan mengaktifkan komunitas belajar atau kombel kita yang kita beri nama Kombel Semanten, di mana kombel kita ini sudah terbentuk beberapa bulan yang lalu, tapi ya belum pernah kita melakukan kegiatan nyata seperti yang kita harapkan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa memulai kegiatan kita di sekolah ini secara offline, karena kombel itu juga bisa dilakukan secara online ya Bu Jilia kan. Nah, semoga komunitas belajar kita ini bisa menjadi sebuah langkah maju bagi sekolah kita dalam berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman atau metode atau ide-ide lain ya, ketika kita belajar ada hal-hal baru yang mungkin Bapak Ibu terapkan di kelas, sehingga kita bisa berbagi di sini, tidak berbagi apa istilahnya, berbagi praktek baik. Nah, berbagi praktek baik yang bisa kita jadikan nanti untuk hari ini insya Allah kita dapat sertifikat ya Bu. Sertifikat yang nanti bisa kita unggah di PNS. Kami sangat mengapresiasi semangat dan antusiasme Bapak Ibu hadir pada kegiatan ini. Ya, semoga kegiatan ini insya Allah dengan komitmen kita semua, komunitas belajar ini nantinya akan bisa menjadi budaya positif. Nah, seperti yang akan disampaikan nanti, budaya positif di sekolah kita. Ya Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih juga pada Ibu Fitriana Agnesia yang telah berperan dalam terlaksananya acara ini. Jadi ini sebagian dari tugas beliau juga, sehingga kita miskan dengan kegiatan kombel kita. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa memberi banyak manfaat bagi kita semua ke depannya.
selamat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kedepannya kita bisa membuat kegiatan kombel ini atau ada lagi nanti dari Bapak Ibu nanti yang akan berdiri di sini sebagai narasumber untuk berbagi praktek baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Asmida. Bunga cantik, enak dipandang, memiliki harum semerbak yang menenangkan. Mari kita tumbuh dan berkembang dengan berbagi praktik baik yang menyenangkan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan tiba pada kegiatan inti kita pada hari ini, yaitu pemaparan mengenai diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan yang akan disampaikan oleh Ibu Fitriana Agnesia. Kepada Ibu Fitriana, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya tak afdol kalau Bu Siska udah kasih pantun terus anak gak kasih pantun. Pergi ke pasar memakai sepeda untuk membeli sayur dan lada. Kepada moderator yang membawa acara, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama dan utama sekali, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmatnya kita dapat berkumpul di labor fisika dalam rangka berbagi praktik baik, budaya positif, salawat beriring salam juga tak lupa kita hadiahkan kepada Sang Rasulullah yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang ini dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Abdul Ghaffar MPD yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kurikulum, Bapak dan Ibu Wakil Kurikulum dan semua Wakil Kepala Sekolah. Maaf Bapak Ibu, saya agak grogi. Jadi terus Bapak dan Ibu Majelis Guru yang luar biasa semangatnya pagi siang ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Terus ada ananda kita Iman 108 yang dalam hal ini menjadi dokumentasi untuk sesi ini. Tidak panjang mukadimah mungkin Bapak Ibu untuk di awal ini, izinkan anak meminta maaf yang sebesar-besarnya berdiri duduknya anak di depan ini tidak ada maksud untuk menggurui atau apapun, tapi sebenarnya ini adalah tugas paling berat di modul pelajaran CGP anak, karena di modul ini anak ngerasa banyak dapat tamparan sebagai guru karena di modul ini anak merasa sangat amat sulit untuk mengimplementasinya di sekolah karena banyak hal-hal modul 1.4 ini setelah saya tanya ke mana-mana ternyata ini adalah modul terpanjang dan harus dibuktikan apa buktinya bahwa anak telah mengimbaskan ini. Jadi diperkuat bukan hanya foto tapi divideokan. Jadi izin ya Bapak Ibu untuk 1 jam ke depan ini akan divideokan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Abdul Ghaffar MPD, terus kepada Ibu Kurikulum,
sekolahnya. Jadi makanya Ana luar biasa SMA 10 sangat memberi support yang luar biasa dalam segi waktu ataupun kesempatan lainnya. Jadi makanya terima kasih juga pada Bu Siska, ketua Kombel kita yang mengizinkan untuk berbagi baik budaya positif ini. Supaya mengatasi grogi nih Bapak Ibu, saya mohon izin untuk kedepannya kita sedikit berelaksasi. Cantik-cantiknya ya. Insya Allah Bu Asmadidan 1 jam ke depan menjadi PJ acara Kombel diseminasi, terus Bu Siska sebagai moderator dan saya sebagai narasumber. Masya Allah. Izin Bapak Ibu kita ikutin mindfulness-nya dulu sedikit. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum memulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax, relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari napas lebih pelan, pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam. Hembuskan.
Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Telapak tangan silakan diletakkan di kedua pundak Anda. Perlahan berikan tepukan ringan di pundak kalian masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membangun perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih untuk diriku. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti sesi itu. Sedikit spoiler, Ana lakukan itu sama anak-anak dan hampir 40% dari anak-anak kita begitu mindfulness menangis Bapak Ibu. Kadang nggak tahu apa yang ditangisi, cuman yang di sesi terakhir mungkin Ana menambahkan terima kasih sama dirinya sendiri karena kita semua berjuang sama fasenya masing-masing. Jadi mindfulness ini perlu untuk anak-anak, untuk relaksasi, untuk kedepannya. Sedikit sebelum sesinya mulai, kita senyum sedikit selama 30 detik saja. Senyum Pak Budi. Lagi senyum lagi. Bapak Ibu, dalam sesi ini untuk 1 jam ke depan ada minta kesepakatannya untuk forum diseminasi ini. Kira-kira apa aja kesepakatan peraturan selama ini yang perlu kita sepakati untuk 1 jam ke depan. Ini masukan dari Anda menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik. Apalagi kira-kira Bapak Ibu pulang tepat waktu
boleh Bapak. Iya, waktunya. Oke, apa lagi Bapak Ibu? Apa Bu? Oh ada snack. Itu kayaknya kesepakatan forum. Itu kayaknya langsung ada koktel ke depannya itu. Oh berarti tiketnya online ya? Ada tiketnya online. Kayak apa lagi kira-kira Oke, narasumbernya harus lama, boleh. Ada Bu. Udah kayaknya ya Ibu cukup nih ya kan, udah banyak kayaknya, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini kesepakatan kita selama di sini. Untuk izin anak berdiri aja ya Bapak Ibu. Soalnya kalau duduk ini lain groginya. Insya Allah 1 jam ke depan ini Bapak Ibu yang akan disampaikan di sini lumayan padat, yaitu konsep utama modul positif ini berubah paradigma, terus disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, habis itu keyakinan kelas dan restitusi. Selanjutnya latar belakangnya budaya positif adalah suasana di mana setiap orang merasa dihargai, aman dan termotivasi. Nilai-nilai seperti saling menghormati, kerjasama dan dasar dari budaya ini. Budaya positif ini menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan produktif. Jadi latar belakang dari modul ini adalah ketika ada budaya positif maka akan menjadi pekerjanya dan lingkungannya menjadi produktif. Oke. Nah dari paradigma yang tadi modul ini mengharapkan bahwa setelah anak belajar mengimbaskan dan kita berubah paradigmanya itu, tapi goalsnya tetap menjadi pelajar Pancasila. Di sini di modul ini ternyata kita dituntut untuk bisa menjadi pembelajar atau dirancangkan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sebenarnya sudah melaksanakan ini di kelas. Selanjutnya disiplin positif. Nah ini disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Izin Bapak Ibu Guru BK, tidak ada maksud untuk mengambil alih ranahnya, tapi mungkin kalau anak pergi ke BK ini kami disuruh ya Bapak Ibu untuk memisahkan. Jadi ketika anak ke BK memberi solusi kepada anak tersebut. Jadi mengasih saran untuk ini. Sedangkan disiplin positif yang dimaksud di modul ini adalah anak tersebut yang memberikan solusinya sendiri atas kesalahannya dia. Nah kalau di BK kan anak pergi ke BK ngerasa dia udah jadi masalah, terus kita ada hukum yang ada di sekolah ya Bapak Ibu kan udah ada ya poin-poinnya sebelum anak masuk dan mengikuti prosedurnya itu. Sedangkan ini agak berbeda. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dari tindakannya. Oke, disiplin positif diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi di dirinya sendiri nih Bapak Ibu, berdasarkan motivasi internal bukan akibat dari paksaan, pujian ataupun hukuman. Jangan kayak gitu Pak Masro. Jadi kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ini termasuk kebutuhan kita, bukan kebutuhan anak-anak saja, tapi kebutuhan kita nih. Kita butuh bertahan hidup, buktinya kita bekerja hari ini ya Bapak Ibu. Terus butuh kasih sayang yang diterima. Terus adanya penguasaan, yaitu kita belajar dari penguasaan tersebut. Terus kita perlu adanya kebebasan. Terus yang kelima kita butuh kesenangan. Kenapa gambarnya di sini kayak ini? Nah saya bersopin. Nah, sedikit
Jadi ada dua gambar ini, anak yang datang, yang topesnya penuh tadi, ada kasih sayang tadi akan terkenal love language yang dibilang anak-anak sekarang. Kalau 5 love language-nya itu terpenuhi, maka anak datang ke sekolah untuk belajar. Ternyata ketika topesnya kosong, anak itu datang untuk mendapatkan cinta dari kita Bapak Ibu. Jadi mungkin ini problem kita nggak tahu nih love language yang mana dari yang anak tadi yang kosong di dirinya. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia, bukan perilaku anak-anak ya Bu, perilaku manusia termasuk kita, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu, misalnya nggak mau terlambat datang ke sekolah karena takut dipanggil ketek, misalnya itu kan menghindari hukuman yang namanya Bapak Ibu. Nah, anak-anak datang ke sekolah tepat waktu, ada salah satunya ada menghindari hukuman. Dia datang itu bukan karena dia menyadari dia harus tepat waktu, tapi dia menghindari hukuman. Sama anak lompat pagar, ternyata kena takut di depan baca Quran atau menghafal. Oke? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika kita melakukan itu ada untuk dipuji dan lain-lain, itu ada motivasi di diri kita. Terus yang ketiga, sebenarnya motivasi yang paling baik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau yang kita inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu nggak apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Bu Mila nih. Kasih tepuk tangan dulu buat Bu Mila. Baiklah, terima kasih Bu Ana yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Ini coba-coba aja karena kemarin sempat membicarakan hal ini juga ke anak-anak. Kebetulan gitu ya. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Menurut saya memang itu berbeda. Kalau hukuman itu lebih dari balasan dari apa perilaku yang tidak baik, sehingga tujuannya untuk mengubah atau menghentikan perilaku tersebut. Kalau konsekuensi itu akibat dari perilakunya, sehingga dapat diambil pelajaran dari perilaku tersebut. Itu menurut pemahaman saya. Terima kasih Bu Mila. Ada lagi? Ada? Oke, kita lanjut ya. Sedikit. Oke, ini hukuman Bapak Ibu. Hukuman itu definisinya adalah tindakan yang diberikan sebagai balasan atas pelanggaran aturan atau hukum. Sedangkan sifatnya biasanya bersifat negatif, bertujuan untuk memberikan rasa sakit atau kerugian. Sedangkan sumbernya biasanya umumnya berasal dari pihak yang berwenang seperti pemerintah, orang tua, dan guru, termasuk di sini guru. Yang kedua, perbedaannya dengan konsekuensi, biasanya hasilnya akibat dari suatu tindakan atau keputusan. Terus sifatnya positif tergantung pada tindakan yang dilakukan. Terus selanjutnya sumbernya merupakan langsung dari tindakan seseorang tersebut. Kita lihat lagi biar lebih paham tentang perbedaannya. Ada 5 posisi kontrol di sini Bapak Ibu. Posisi kontrolnya ini doakan ada lagu ya Bapak Ibu. Oke, 5 posisi kontrol guru tersebut ada 5. Guru sebagai penghukum,
guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu posisinya di mana sekarang? Terjadi pada murid ketika murid berada pada posisi terhukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menghadangnya. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu sering bikin ibu susah ya? Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak pasti ibu terus bisa jatuhan kalau ibu sudah Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang murid dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Ibu kamu larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan?
Bisa lah Bu. Kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada yang aja. Dalam posisi penting, guru berbicara menghadap silaturahmi. Sebelum mesin video untuk menjaga suasana persahabatan, guru akan berperan aman dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi Naren adalah Kak Emma dan ibu Nadia. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif, Oke Bapak Ibu, memang sulit dilakukan. Makanya saya bilang dari awal tadi ini adalah modul yang paling membuat saya menakutkan karena penerapannya sangat sulit dilakukan. Mungkin sesuai sama bukan anak tidak boleh dihukum, tapi anak harus menemukan solusinya sendiri. Tadi kalau yang di posisi manajer tadi ya Bapak Ibu, anak tersebut dia ngasih solusi atas dirinya sendiri. Itu yang dimaksud di modul yang tadi. Sedikit biar kita lebih mendalami. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Kira-kira sanksi atau hukuman? Sanksi, Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Kira-kira apa Bapak Ibu? Konsekuensi jawabannya karena ada pelajaran PJOK di sana. Masih boleh Pak Boncong kalau nggak datang. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Sanksinya tak sesuai sama kesalahan yang dia buat. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Coba kita lihat Bapak Ibu ya, itu masih hukuman ya Bapak Ibu. Bertelanjang kaki jam 12. Jam 12-nya Pak Riki. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Terlambat hadir di pelajaran 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketinggalan. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Udah khatam kayaknya ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut saja. Minta dikit ice breaking Bapak Ibu supaya lebih semangat, ada sedikit lagi. Boleh berdiri Bapak Ibu. Sama teman di sebelahnya saja, satu begini, satu gini. Izin Ibu. Saya tak punya teman ya, biasa gini. Gini ya Bapak Ibu.
ketika mendengar kata harimau, Pak Riki boleh Pak Riki? Pak Ramadan? Canggung Pak Ramadan dia sama Pak Robin. Oke, Ana bacakan ininya ya Bapak Ibu. Kalau mendengar kata harimau, tangkap tangan temennya Bapak Ibu yang tangannya hindari. Dua-duanya, yang tangannya begini, yang ini menangkap. Oke ya. Oke, cerita tentang suatu minggu yang cerah. Hari Minggu. Hariman Bapak Ibu. Hariman pergi ke hutan. Di tengah hutan, Hariman bertemu dengan harimau yang hendak ditangkapnya. Tiba-tiba di hutan, Hariman bersama Harimin melihat anak harimau. Sedikit lagi. Dan Harimin pun segera membantu. Harimin tidak membawa senjata lengkap. Pada akhirnya harimau berkabur. Harimin kecewa dan Harimin pun pergi meninggalkan hutan. Tepuk tangan dulu. Oke, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kita kemarin sudah buat sebenarnya rata-rata sebenarnya jadwalnya kesepakatan kelas. Sebenarnya modul ini harusnya sebelum pembuatan perangkat kelas gitu, jadi supaya lebih tepat, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya juga kemarin salah, masih ada saksinya saya ubah habis itu setelah belajar modul ini. Jadi harusnya sebelum pembuatan perangkat kelas gitu, jadi supaya lebih tepat, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya juga kemarin salah, masih ada saksinya saya ubah habis itu setelah belajar modul ini. Jadi mengapa tidak keyakinan kelas, kenapa harus peraturan kelas ini? Sedangkan peraturan peraturan kelas, dasar pembentukannya umumnya dibuat oleh guru atau pihak sekolah dan seringkali bersifat otoriter, fokusnya pada tindakan dilarang atau tidak diperbolehkan. Cara penerapannya lebih kaku, cenderung bersifat hukuman jika aturan itu dilanggar. Siswa seringkali hanya mengikuti peraturan karena takut atas konsekuensinya. Dampaknya dapat menciptakan suasana kelas yang formal dan kurang menyenangkan. Siswa mungkin merasa tertekan dan kurang memiliki inisiatif. Sedangkan keyakinan kelas, dasar pembentukannya dicocokkan bersama antara guru dan siswa, sehingga semua pihak merasa memiliki tanggung jawab atasnya, dan tujuan fokusnya pada nilai-nilai tujuan bersama yang ingin dicapai di dalam kelas. Cara penerapannya lebih fleksibel, mendorong siswa bertanggung jawab atas tindakannya mereka. Ketika terjadi pelanggaran, lebih ditekankan pada diskusi dan mencari solusinya. Dampaknya menciptakan suasana kelas yang positif, kolaboratif, mendorong siswa tumbuh secara mandiri, siswa merasa lebih baik, lebih terlibat, memiliki rasa di dalam kelas. Nah, ini adalah urutan langkah-langkah utama dalam penerapan keyakinan serta pendalamannya. Ini masih acak Bapak Ibu. Kira-kira yang mana duluan nih Bapak Ibu? Ini masih acak nih.
berdiskusi. Ini berdiskusi yang mana dulu kira-kira Bapak Ibu? Ini Gambaran. mencerminkan, terus kira-kira apa Bapak Ibu? Berikan langkah utama dan Iya, ini tadi hasilnya Bapak Ibu. Ini urutannya adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Terus yang kedua adalah mengubah peraturan menjadi kalimat yang positif. Terus berdiskusi, menyalurkan peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat adalah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Selanjutnya berdiskusi dengan peran seluruh warga kelas. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi masih boleh dirubah keyakinan kelasnya ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya ini sedikit kemarin video pembuatan keyakinan kelas di kelas 10-8. Sebenarnya ini ada suaranya tapi nggak begitu ini. Anak-anak menuliskan keyakinan kelasnya yang mereka inginkan bernama. Kira-kira apa nih yang mereka tahu? Karena yang tahu kondisi real di kelas kita kan kadang 2 jam gitu ya Bapak Ibu, cuma ada di kelas kita masing-masing. Jadi anak-anak yang tahu real nih apa aja kira-kira problem-problem yang mereka hadapi. Oke, setelah mereka menuliskan, mereka menempelnya ke depan peraturannya. Iya, nanti dari peraturan muncullah keyakinan, baru komitmen bersama. Ini peraturan tadi, peraturan yang boleh, tidak boleh, yang tadi ya Bapak Ibu dari awal. Nah ini anak diminta membacakan ke depan nih masukan dari teman-temannya tadi. Nah mereka bersemangat tuh, saya mau baca, saya mau iniin kayak gitu. Nah setelah mereka membacakan, nah berubahlah menjadi keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Setelah sudah berubah menjadi keyakinan kelas, anak-anak diminta berkomitmen. Anak-anak diminta menandatangani, atau boleh lebih lucu lagi sebenarnya, atau ini pakai cap. Anak-anak sekarang ya pakai cap, pakai ini, karena kemarin 10-8 udah duluan dua capnya. Jadi saya inisiatifnya tanda tangan saja. Jadi anak-anak menandatangani peraturan kelasnya tadi atau keyakinan, sudah berubah jadi keyakinan. Apa perbedaannya? Kita lihat ya Bapak Ibu perbedaannya. Oh ini sebenarnya kita buat video sedikit. Waktu mengerjakan tugas. Bapak Ibu pernah ya nengok video ini ya? Ya. Jadi peraturan penting. Memakai handphone saja pelajaran. Iya. Nah ini kira-kira sampel yang tadi dibikin mungkin nggak kelihatan jelas ya Bapak Ibu, ini yang bikin. Nah disiplin itu tidak ada lagi kata larangan di sana, datanglah tepat waktu setiap pagi ke sekolah, misalnya kayak gitu. Ajakan jadinya kalimatnya kalimat ajakan. Bertanggung jawab menyelesaikan tiap tugas yang diberikan. Terus tertib. Nah kadang anak-anak pas ngasih masukan itu kan jangan teriak-teriak, katanya tidak boleh membuli teman. Nah mungkin tidak membuli teman itu ada di kolom respect, yaitu respect sesama, hormat pada guru dan semua warga di sekolah. Nah kira-kira kayak gitu. Ini tanda tangannya. Ini hanya
Ibu. Ini keyakinannya sudah digantung kemarin. Mudah-mudahan kemarin tim disiplinnya jadi poin tambahan. Nah, kita masuk, nggak mungkin kayaknya Bapak Ibu setelah kita buat kayak peraturan, keyakinan dan lain-lain, anak tidak melanggar. Pasti ada langgarannya. Nah, obatnya adalah restitusi. Restitusi ini adalah dalam dunia pendidikan merujuk kepada sebuah pendekatan disiplin positif yang berfokus pada pemulihan atau perbaikan atas kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang sering hanya berfokus pada hukuman. Tujuan utama restitusi itu membantu siswa memahami dampak negatif dari tindakannya, mengambil tanggung jawab atas kesalahan, dan belajar dari pengalaman tersebut untuk pencegah pengulangan. Jadi ada tujuannya adalah pencegah pengulangan. Ini segitiga restitusi, nah Bapak Ibu. Ini aja yang buat agak lebih lucu biar nggak terlalu kaku. Jadi stepnya adalah yang pertama yaitu menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Oke, langkah pertama itu menstabilkan identitas. Sebagai bagian dasar dari segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka bahwa mengatakan kalimat tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan, membuat anak itu lebih mengakui kesalahan yang mereka buat. Yang kedua itu langkah kedua memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua ini kita harus memahami kebutuhan dasar. Nah, yang pertama tadi Bapak Ibu, jadi setiap kita tuh sebenarnya ada kebutuhan dasarnya. Jadi atas tindakan dan kesalahan tersebut, baik ataupun buruk, pasti memiliki tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan kita memahami alasan melakukan dan tersebut hingga anak merasa dipahami. Yang ketiga baru adalah menanyakan keyakinan apa yang mereka langgar. Yaitu ketika dua step tadi sukses, baru kita masuk ke step selanjutnya. Nah, melalui segitiga restitusi ini dihubungkan sama nilai-nilai yang sudah dibuat tadi Bapak Ibu. Terus habis itu menjadi murid mereka yang mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal yang ada di dirinya dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Oke, ini kasusnya. Ya kebetulan modelnya langsung itu. Ini kasusnya. Kasusnya pertama murid 10 bernama Ima di SMA Negeri 10 Baru. Pada saat selesai ujian fisika, Ima bertanya kepada Jun, ini cosplay ya Bapak Ibu, atas perolehan nilai yang didapat. Jun mendapatkan nilai 60, sedangkan Ima mendapat 95. Karena kejadian itu, Jun menangis dan minder. Hal tersebut membuat saya sebagai wali kelas merasa ada keyakinan kelas yang tidak dilaksanakan oleh Ima. Maka dari itu saya mengajak Ima berdiskusi pada saat jam istirahat. Solusi yang dibuat sama Ima. Terima kasih yang banyak kepada Ibu Ana karena saya sudah diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Untuk kedepannya saya tidak akan lagi mendidik teman saya dan membantu semua teman saya yang ada di kelas sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kami sepakati. Sehingga kelak nantinya jika ada ulangan atau penilaian lagi, kami akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Terima kasih Bu Ana. Oke, mungkin permasalahannya itu dari modul, tetapi anak tersebut senatural mungkin apa nih solusi yang dia ingin. Ternyata Ima luar biasa, dia ngasih tahu solusinya adalah dia mau membantu Jun agar nanti pada saat ulangan sama-sama dapat nilai yang bagus. Nah, itu dasar keluar dari dirinya sendiri. Terus yang kasus kedua, ini ada namanya Yusuf. Yusuf ini Bapak Ibu yang masuk mungkin tahu anaknya baik, dan tapi pada saat upacara dia tidak bawa atribut. Solusi dari permasalahan dan mungkin ke depannya saya tidak akan lagi begadang sehingga saya bisa bekerja lebih cepat dan
Terima kasih. Oke, itu mungkin sedikit Bapak Ibu dari modul yang tadi. Jadi yang pertama tadi kita sudah belajar tentang disiplin positif, perubahan paradigma tadi. Terus habis itu kita sudah belajar bagaimana membentuk budaya positif. Ternyata kita semua mempunyai kebutuhan ingin dicintai, ingin dihargai dan lain-lain. Terus habis itu kita masuk ke pembentukan keyakinan kelas sampai akhirnya bagaimana ketika anak melanggar itu muncul ke restitusi. Oke, ini sedikit harapan. Sekolah akan menjadi tempat yang lebih inklusif di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Dengan demikian, sekolah dapat mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas tapi memiliki integritas kepedulian sosial yang tinggi. Ini harapannya ke depannya. Sepertinya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sesi tanya jawab karena waktunya juga sudah mepet dan juga ada kegiatan lagi setelah ini. Satu pertanyaan saja. Dua pertanyaan dengan Bu Delvi ya. Oke, baik Bu Artati, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Jadi saya walaupun udah mau pensiun tahun depan kalau saya perhatikan ya, jadi kalau dilihat itu kan kayaknya kita setiap manusia kan memiliki kebutuhan itu dihargai ini. Tapi kalau saya lihat tadi kita yang ingin menghargai anak. Yang kedua itu tadi semuanya oke, baik. Tapi kira-kira kalau yang maaf ya, kalau itu yang diambil tadi kan di kelas anak, mungkin adalah yang anak seperti itu menyadari kesalahan dan gitu. Tapi belum tentu yang lain. Jadi saya mau bertanya, kira-kira ini bisa nggak sih diterapkan di sekolah kita metode ini? Sudah diterapkan ya? Oke, baik, terima kasih. Masih jawab atau? Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua oleh Mem Delvi. Ada Mem Delvi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaan saya adalah mengenai keyakinan kelas tadi ya Bu Ana. Jadi begini, kalau menurut hemat saya, kalau keyakinan itu adalah sesuatu yang kita lakukan secara pribadi. Jadi kita tidak bekerja sama untuk melakukan keyakinan yang kita lakukan. Contohnya lah, keyakinan kita dalam beribadah, contohnya. Jadi kalau kegiatan diskusi siswa dengan guru tentang peraturan kelas, itu menurut hemat saya itu adalah kesepakatan kelas. Jadi bahasa kalimat keyakinan itu agak, menurut kami yang masih awam ini kurang cocok ya, mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, baik, sangat luar biasa antusiasnya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin ini karena dibatasi saja maka hanya 2 orang diberi kesempatan. Mungkin kalau diberikan waktu yang lebih banyak lagi guru yang Bapak Ibu yang mau bertanya. Oke, baik, untuk pertanyaan yang pertama oleh Bu Artati, untuk budaya positif ini kira-kira bisa tidak diterapkan di sekolah kita. Oke, baik, dipersilakan kepada Bu Ana untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Artati atas pertanyaannya. Pada saat kami elaborasi pemahaman Ibu, bahkan pada saat elaborasi ini guru di CGP ini tidak
setara SMA aja gitu kan. Ada SD, ada SMP, ada SMA. Nah itu seperti kalimat-kalimat dia nggak ngelakuin salah tuh nggak apa-apa. Nah itu dipertanyakan juga tuh sama, kalau anak SD kita bilang kayak gitu kan agak gimana gitu kan. Cuman kalau anak SMA kan nggak bisa kita buat kata-kata yang seperti itu ya Bapak Ibu. Nah jadi restitusi tadi atau peraturan tadi, pertama ya peraturan. Kalau peraturan tadi sekolah itu sudah buat Bapak Ibu yang ditandatangan anak pas masuk. Ya, sekarang ini adalah keyakinan kita mulai yang paling dekat adalah di kelas kita masing-masing. Jadi harapannya keyakinan tadi muncul di kelasnya masing-masing sehingga nanti keyakinan tersebut berdampak untuk sekolah. Dari yang kecil dulu emang disarankan di kelas masing-masing dulu Bapak Ibu. Jadi imbasnya kalau semua guru melakukan keyakinan tersebut, insya Allah semua sekolah akan berdampak atas kepositifannya tadi. Itu makanya munculnya nanti disiplin positif. Ya. Nah, kenapa keyakinan tidak kesepakatan ya? Jadi tanya sama Mendelvi kayaknya sejalan kayaknya ya Bu, izin Bu moderator, sejalan sama pertanyaan Mendelvi. Pertama tadi adalah peraturan. Kalau kesepakatan itu ada hukuman setelah kesepakatan. Sedangkan keyakinan anak itu menemukan solusinya sendiri. Jadi tadi kalau Bapak Ibu lihat di keyakinan tadi kita tidak ada menyepakati kalau dia terlambat datang sekolah apa hukumannya. Nah, tidak ada hukuman yang kita sepakati. Tapi ketika mereka dipanggil, nah kira-kira ini terlambat nih keyakinan apa yang dilanggar? Keyakinan disiplin Bu, saya nggak bisa disiplin ya, seperti yang tadi si Yusuf tadi ya. Nah sekarang solusinya muncul dari dirinya sendiri, sedangkan sepakatan harus ada hukuman setelah itu. Nah sedangkan hukuman tadi berdasar dari eksternal tadi Bapak Ibu. Yang kita mau adalah anak itu menyadari kesalahannya, tapi ya nggak gampang kan Bapak Ibu, saya sudah bilang juga ya dari awal tadi, ini adalah modul paling berat yang akan dilaksanakan imbasnya. Jadi bahkan di kelompok CGP-nya saya itu Bapak Ibu ada guru BK yang menanyakan mereka ini ada program disiplin positif ini. Ya, saya nggak tahu juga, beliau itu SMP, guru BK SMP. Nah sedangkan di SD nggak ada guru BK-nya. Nah jadi wali kelas itu katanya merangkap, ini kan untuk sebagian kelas ya, mungkin sebagian sekolah. Nah itu susah diterapkan karena yaitu anak itu nggak bisa ngebedain dan lain-lain. Tapi ini kan namanya penyuluhan ya Bapak Ibu. Jadi ini kita berproses, bentuknya adalah jangka panjang. Nggak bisa instan kita minta anak itu menyadari kesalahan. Nah tadi kalimat yang tadi itu dia mengakui nggak apa-apa, kasih tahu aja kenapa. Nah kita kan sering melakukan itu sebenarnya ya Bapak Ibu. Misalnya dia kayak anak Bu Aida, boleh contoh kemarin ya Bu. Nah itu anak tangkap dia punya vape. Anak bilang sama Bu Aida, Bu, anak dapat ini. Nah awalnya anak tersebut tidak ngaku, dia bilang dapat di kantin. Tapi setelah ada tadi restitusi yang pertama tadi, Bu Aida keluarkan kalimat itu nggak apa-apa, jujur aja. Kalau kamu nggak jujur, malahan akan terjadi panjang. Nah itu sebenarnya restitusinya udah dilaksanakan sama Bu Aida. Akhirnya anak tersebut ngaku kan Bu? Ngaku ya. Nah itu padahal modulnya belum disampaikan sama Bu Aida, tapi Bu Aida sudah melakukannya. Tepuk tangan dulu Bu Aida. Kalau sebenarnya sering kita laksanakan Bapak Ibu, ini cuma bahasanya saja yang berbeda. Saya yakin Bapak guru hebat sudah sering melakukan ini ya. Ya itu tadi Mem ya, kira-kira kenapa tidak kesepakatan? Karena kesepakatan itu ada konsekuensi setelah itu, terus ada hukuman, sedangkan keyakinan tumbuh dari dirinya sendiri. Oke, nanti kita diskusi lebih panjang. Ada fotokopi beberapa tentang modul ini, boleh nanti diambil. Oke, baik. Bagaimana Ibu Wartati dan Mem Delvi?
Oke, puas nggak puas ya Bu? Oke, baiklah. Untuk kegiatan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga awal kegiatan Komel kita hari ini diawali dengan disiplin positif bisa berimbas kepada Bapak Ibu sekalian dan bisa diterapkan di kelasnya masing-masing minimal. Baik, pergi ke Irian lihat cendrawasih. Ke Telaga Sarangan lihatlah ikan-ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Oke, baik, kita lanjutkan acara berikutnya yaitu dari Erlangga. Diharapkan untuk Bapak Ibu tetap berada di ruangan ini. Sampai selesai. Ini tentang media pembelajaran ya Pak? Dan perangkat pembelajaran. Ya, kalian bikin satu penampilan untuk kelas 10-8 dari kalian. Game atau HP saat jam pelajaran tanpa seizin guru, khususnya informal. Kembali atau belum termasuk lapan. Kedua, dilarang bermain saat ibu berangkat di belakang depan. Tidak ucapkan pada guru di kelas. Yang kedua adalah dilarang diskriminasi satu sama lain.
ke kelas. Jangan ya dek ya. Tidak sayang dan hormat pada guru. Jangan ya dek ya. Tidak tepat waktu mengerjakan tugas. Jangan ya dek ya. Tidak tertib dan rapi. Jangan ya dek ya. Tidak menjaga kebersihan. Jangan ya dek ya. Memakai handphone saat jam pelajaran. Jangan ya dek ya. Don't waste your time.